Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat cerita Islami Channel One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat nanti Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi akan mengadili makhluk-makhluknya pada yaumul hisab atau hari perhitungan. Tidak ada perkara yang sangat kecil atau remeh sekalipun, apalagi yang besar, pasti akan didatangkan ke sidang pengadilan yang benar-benar adil tersebut. Tentunya ada pengecualian bagi orang-orang yang Allah memberikan rahmat dan kasih terhadapnya, yang Allah menutupi keburukan-keburukannya dan memaafkannya, sehingga Allah memasukkannya ke syurga tanpa hisab. Adapun yang pertama kali didatangkan untuk diadili adalah 3 kelompok manusia yang waktu di dunia mempunyai kemuliaan dan keutamaan dalam pandangan manusia. Mereka adalah orang-orang yang membaca dan memahami Al-Quran, orang-orang yang kaya atau berharta, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah mendatangkan salah seorang yang ahli membaca dan mengajarkan Al-Quran dan berfirman, "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan melalui utusanku?" "Benar, wahai Tuhanku," kata orang tersebut. "Kemudian apa yang telah kamu lakukan dengan nikmatku itu?" "Saya mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah." Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat ikut berkata, "Kamu bohong." Dan Allah berfirman lagi, "Kamu mengerjakan semua itu hanya karena ingin dikatakan bahwa engkau adalah orang pandai membaca Al-Quran, seorang qari yang hebat, dan semua itu telah dikatakan orang-orang kepadamu seperti yang kau inginkan." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparkannya ke neraka. Kemudian Allah menghadirkan orang yang kaya atau hartawan yang banyak bersedekah di jalan Allah, dan Allah berfirman, "Bukankah aku telah memberi kelapangan kepadamu, yakni berlimpah kekayaan, sehingga aku tidak membiarkan dirimu membutuhkan seseorang?" "Benar, wahai Tuhanku," kata orang tersebut. "Kemudian apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat harta yang aku berikan kepadamu itu?" "Saya menyambung silaturahmi dan bersedekah. Tidak ada jalan atau tempat di mana engkau senang jika diinfakkan harta, kecuali saya menginfakkannya semata-mata karena engkau." Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat ikut berkata, "Kamu bohong." Dan Allah berfirman lagi kepadanya, "Kamu melakukan semua itu agar engkau dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan orang-orang kepadamu seperti yang engkau inginkan." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparkannya ke neraka. Selanjutnya Allah menghadirkan seseorang yang terbunuh ketika berjuang di jalan Allah. Setelah Allah mengingatkan berbagai nikmat yang dianugerahkan kepadanya dan ia mengakui, Allah berfirman kepadanya, "Apakah yang kamu amalkan di dunia?" Orang tersebut berkata, "Saya diperintahkan untuk berjuang dan berperang di jalanmu, dan saya memenuhinya dengan terjun di medan jihad hingga saya terbunuh di jalanmu." Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat ikut berkata, "Kamu bohong." Dan Allah berfirman lagi kepadanya, "Sesungguhnya kamu berjuang di medan jihad agar dikatakan bahwa engkau seorang pemberani, dan itu telah dikatakan orang-orang kepadamu sebagaimana engkau inginkan." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparkannya ke neraka. Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kisah ini menepuk 2 lutut Abu Hurairah dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, 3 orang semacam itulah makhluk Allah yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat nanti." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat cerita Islami Channel One, itulah uraian singkat tentang kisah orang yang pertama kali yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu,
hendaknya kita meminta berlindung kepada Allah agar kita dijauhi daripada tiga golongan manusia tersebut, agar kita senantiasa mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat dan motivasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan di mana ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.